Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang pada Bu Dewi dan teman-teman. Izinkan kami kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kedua kami yang berjudul Electrostatic Force System Using Newton Interpolation and Outline Image Using Cubic Plane. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Fadli Saldi Saputra dengan NIM 13066 21060. Kemudian ada Ahmad Nur Nafi dengan NIM 13066 21057. Lalu ada Haryanto yaitu saya sendiri dengan NIM 13066 21059. Lalu yang terakhir ada Yohanes Pradito Putra dengan NIM 13066 21048. Topik pembahasan kali ini tuh ada 7 ya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada problem statement, lalu ada flowchart, algoritma, mathematical equation, analysis, dan source code. Kita masuk ke topik pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang interpolasi Newton. Apa itu interpolasi Newton? Interpolasi itu adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Newton atau dikenal pula dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberi banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial derajat n1. Rumus umum yang sering digunakan untuk interpolasi polinomial Newton adalah sebagai berikut yang tertera pada gambar. Nilai B1 dapat diperoleh dengan cara memberikan nilai X sama dengan X1, sehingga X min X1 sama dengan 0. Dan seterusnya, dengan demikian diperoleh beberapa persamaan yang dapat dilihat pula pada gambar. Kemudian kita memasuki cubic plane, pengertian cubic plane. Cubic plane interpolasi merupakan salah satu metode interpolasi yang menggunakan polinomial order rendah pada interval yang tidak terlalu besar. Metode ini akan sangat berguna untuk meningkatkan akurasi pada hasil dari interpolasi. Cubic plane interpolation membagi-bagi interval fungsi menjadi subinterval di mana setiap subinterval akan dicari pendekatan fungsi cubic plane-nya. Kemudian dikonstruksikan menjadi satu fungsi polinomial yang utuh. Melalui cara pembagian ini menjadi subinterval, maka error yang dihasilkan dapat dikurangi sehingga fungsi yang dihasilkan akan mendekati fungsi aslinya. Di sini merupakan salah satu contoh persamaan cubic plane dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya masuk ke bagian problem statement yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fadli Saldi Saputra. Oke, kita masuk ke dalam pertama dari interpolasi Newton, yaitu membuat program penerapan Newton untuk mengenali nilai X. Kedua, X-Spline, kita membuat program penerapan X-Spline dan untuk menginterpolasi outline. Selanjutnya bagian dari mathematical equation. Jadi mathematical equation dari Newton itu di sini ada persamaan. Nah, fn x sama itu dan seterusnya ditambah bn dengan b0 sama dengan x0 f x1 x bagi x1 juga b2 sama dengan x2 f f x2, x1 sama dengan f x2 bagi x kurang f bagi x. Dari mathematical equation dari sama itu yang dari persamaan kan f
D2 sama fx2 dibagi x3 yang dan persamaan fx3 dikurang fx. Nah, f3x sama dengan b0 b3x pangkat. Selanjutnya ada bagian algoritma, yang dimana pada algoritma artikel pertama itu dilakukan memulai program. Selanjutnya mendefinisikan data X dan fungsi X. Yang ketiga membuat fungsi print data untuk mencetak data yang diperoleh. Yang selanjutnya membuat fungsi divided diferensial, yaitu untuk menghitung tabel beda terbagi. Yang selanjutnya membuat fungsi evaluasi Newton untuk menghitung hasil interpolasi menggunakan metode Newton. Yang selanjutnya mencetak data yang diperoleh dengan memanggil fungsi print data. Selanjutnya memasukkan nilai XA yang akan dihitung. Yang selanjutnya menghitung hasil interpolasi menggunakan metode Newton dengan memanggil fungsi eval Newton. Yang selanjutnya menampilkan hasil interpolasi pada grafik menggunakan matplotlib. Selanjutnya mencetak hasil perhitungan. Dan yang terakhir penyelesaian program. Algoritma artikel kedua, yang pertama memasukkan data titik-titik yang akan diinterpolasi dalam bentuk array X dan array Y. Yang kedua menghitung jumlah titik yang ada pada array X dengan variabel n sama dengan len X min 1. Yang ketiga membuat array A yang berisi nilai Y pada setiap titik. Yang keempat menghitung selisih antara setiap titik pada array X dengan array H. Yang kelima menghitung nilai alfa pada setiap titik kecuali titik pertama dan terakhir dengan rumus alf dalam kurung list I sama dengan 3. Rumusnya tertera pada slide. Yang keenam menambahkan nilai 0 pada awal array alpha dengan alpha insert 0 sampai 0. Yang keenam menambahkan nilai 0 pada yang ketujuh membuat array I dan Z dengan nilai awal semua elemen pada array mu dan Z sama dengan 0 serta nilai awal 0 bukan n sama dengan 1. Yang kedelapan hitung nilai pada setiap elemen array I dan seterusnya. Pada program 8 membuat array format yang sesuai. Yang kedua input jumlah titik dalam selang yang akan diinterpolasi dalam variabel M. Yang ketiga untuk setiap selang pada array X, hitung nilai pada setiap titik dalam selang dengan rumus sebagai berikut. Dan menampilkan hasil interpolasi pada setiap titik dalam bentuk tabel. Yang keempat, print grafik menggunakan matplotlib. Yang kelima, program selesai. Selanjutnya ada bagian flowchart, yang dimana pada artikel pertama terdapat 4 flowchart yang terdiri dari fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan program utama. Pada fungsi 1 mendefinisikan print data
yang mencakup pembuatan tabel pada program. Pada fungsi kedua, membagi bilangan diferensial. Pada fungsi 3, membuat polinomial Newton-nya. Dan semuanya akan dihitung pada program utama. Yang kedua ada flowchart artikel kedua yaitu cubic spline. Flowchart-nya tertera pada gambar. Selanjutnya bagian dari source code. Yang pertama source code dari artikel pertama yaitu interpolasi Newton, di mana seperti yang tadi dijelaskan di algoritma, yang pertama kita ngeprint identitas kelompok, terus import numpy snp, import matplotlib, lalu mendefinisikan print data, mendefinisikan divide diferensial, dan ada mendefinisikan eval Newton, dan selanjutnya masuk ke program utama. Dan bisa dilihat di layar output dari source code artikel pertama dan menghasilkan diagram seperti di gambar. Selanjutnya ada source code dari artikel kedua yaitu interpolation cubic spline. Seperti yang dijelaskan di algoritma tadi, kita langsung ke program utama, di mana langsung memasukkan array dari X, Y. Dan dapat dilihat di layar output dari source code cubic spline. Selanjutnya ada bagian analisis. Yang pertama, analisis dari interpolation Newton. Interpolasi dengan metode Newton merupakan salah satu teknik yang penting dalam matematika dan ilmu komputasi, di mana algoritma untuk melakukan interpolasi ini, metode Newton terdiri dari beberapa langkah seperti mendefinisikan data titik-titik yang akan diinterpolasi, menghitung tabel beda terbagi, menghitung nilai interpolasi, dan menampilkan hasilnya pada grafik. Dalam algoritma tersebut, fungsi print data digunakan untuk mencetak data titik-titik, sedangkan fungsi divided diferensial digunakan untuk menghitung tabel beda terbagi. Setelah itu, hasil interpolasi dihitung dengan menggunakan fungsi eval Newton dan ditampilkan pada grafik dengan menggunakan library matplotlib. Dalam melakukan interpolasi dengan metode Newton, kita juga harus memperhatikan beberapa hal seperti stabilitas dan akurasi hasil interpolasi. Interpolasi dapat menjadi tidak stabil apabila titik yang diberikan terlalu dekat satu sama lain, atau jika orde interpolasi yang digunakan terlalu tinggi. Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah interpolasi yang dihasilkan cukup akurat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data dalam pengujian untuk memastikan kestabilan dan akurasi hasil interpolasi. Dalam pengujian dapat digunakan teknik cross-validation dan perbandingan dengan hasil analitik. Dengan demikian, interpolasi dengan metode Newton dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya jika dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Selanjutnya, ada analisis dari interpolasi cubic spline, di mana dari proses interpolasi dengan menggunakan metode spline kubik atau cubic spline dapat disimpulkan bahwa metode ini sangat efektif dalam melakukan estimasi nilai pada titik-titik yang tidak terdapat pada data awal. Dalam prosesnya, spline kubik menggunakan fungsi polinomial kubik untuk menyelesaikan nilai-nilai yang tidak diketahui dengan memanfaatkan informasi yang ada pada titik-titik yang diketahui. Hal ini membuat metode spline kubik sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam bermacam data. Namun juga perlu diingat bahwa metode spline kubik memiliki kelemahan jika diterapkan pada data dengan noise yang tinggi atau jika titik-titik yang diketahui terlalu rapat, sehingga dapat mengakibatkan hasil interpolasi yang tidak akurat dan cenderung mengikuti noise pada data awal. Oleh karena itu, sebelum melakukan interpolasi dengan metode spline kubik, sebaiknya dilakukan analisis terlebih dahulu.
terhadap data yang akan diinterpolasi untuk memastikan bahwa metode ini memang cocok digunakan. Sekian, presentasi dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.